Jumpa lagi dengan saya di sini, masih tentang planning. Pada short sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa if you fail to plan, then learn to fail. Nah, salah satu yang menyebabkan kesalahan atau tantangan dalam planning adalah karena kurangnya pemahaman terhadap berbagai tipe-tipe perencanaan. Perencanaan itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 jenis. Nah, 3 jenis ini tergantung kepada tenggang waktu dari perencanaan, scope dari perencanaannya, dan juga implikasi dari perencanaan itu sendiri. Tipe perencanaan yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Sesuai dengan namanya, perencanaan ini biasanya memiliki tenggang waktu cukup jauh ke depan bagi organisasi. Kemudian dia juga memiliki cakupan untuk keseluruhan organisasi dan dampaknya juga bagi keseluruhan organisasi itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan perencanaan jangka panjang dikenal dengan perencanaan strategis. Kemudian perencanaan tipe yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah dikenal juga dengan perencanaan agregat. Perencanaan jangka menengah ini biasanya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam periode 1 sampai 3 sampai 5 tahun ke depan, di mana organisasi itu kemudian harus menyesuaikannya dengan kapasitas yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Misalnya saja perusahaan melihat bahwa dalam sekian tahun ke depan itu ternyata akan ada permintaan yang meningkat. Oleh karena itu mungkin perusahaan saat ini harus mempertimbangkan, saya tidak memiliki cukup kapasitas, maka saya harus melakukan apa? Misalnya saja dengan mencari subkontraktor atau kemudian melakukan hiring, kemudian membeli mesin baru, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan yang terakhir adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini biasanya cakupannya adalah 1 unit dan dia bersifat detail. Bagaimana unit tersebut melakukan target-target atau mencapai target-target operasionalnya. Nah, perencanaan operasional tentunya bersifat jangka pendek. Dia biasanya kurang dari 1 tahun, bahkan ada yang di breakdown per minggu, bahkan per hari. Nah, dengan mengenali tipe-tipe perencanaan ini, maka kita bisa mempertimbangkan bahwa dalam melakukan perencanaan itu tidak sama apa yang ingin dicapai, jadi tujuannya berbeda-beda, input yang dibutuhkan berbeda-beda, luarannya pun berbeda. Nah, ketika kita mau membuat rencana jangka panjang, kita tidak perlu berusaha untuk membuatnya sedetil mungkin sampai harian apa yang harus kita lakukan, karena kedepannya masih sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan.